warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramin, para kiai, para habaib, segenap bini sepuh, aparatur pemerintah, segenap jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, juga para santri sebagai kekasih Allah, kita semua pencinta Rasulullah, moga-moga menjadi calon ahli surga Allah SWT. Hari ini kita bahagia sekali berada di tempat yang mulia, pondok pesantren. Namanya juga jamaah dari Hasanun, baik, ma'asina, berbagai kebaikan. Alhamdulillah, termasuk cucu saya di sini mondoknya. Moga-moga pesantren terus berkembang sampai hari kiamat. Ceramah saya singkat aja, soalnya tadi udah diiming-iming makan. Satu ayat saja di dalam surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Kita diperintahkan usahakan untuk mencapai kebahagiaan akhirat, karena hidup yang kekal di akhirat. Dunia ini sementara, jabatan aja. Dulu saya muda, sekarang udah tua kali ya. Ya Allah, kalau kita cerita tentang akhirat, tentang mati aja, dengan bahasa dunia ngeri banget. Sekarang yang paling tua siapa kira-kira di sini? Nah, tua porsi yang paling tua. Mau nggak ente mati duluan? Oh enggak, lu aja duluan gitu. Cerita akhirat, cerita mati, bahasa dunia. Tapi kalau cerita bahasa akhirat indah sekali, ya Allah. Mati itu al-mautu rohatal mu'min. Mati itu satu keindahan yang membahagiakan bagi yang beriman. Kalau kita bayangkan 2 bulan yang lalu kapal selam, awak kapalnya TNI Angkatan Laut masih muda-muda, ada istrinya yang baru melahirkan, tenggelam, kemudian meninggal semua. Hidup ya Allah, ngenes amat balik gede ya. Tapi kalau mereka orang beriman, berapa menit menggelepar, malaikat rahmat menjemputnya di tempat di taman surga. Kan kita ingat Siti Masito dulu. Bener, lu ada kepercayaan Tuhan selain gua kan, biar orang gitu ya. Kalau masih mau bohong, enggak, baik aja ngomong itu Tuhan. Ya udah kalau begitu, cari rumah yang megah di kompleks sono. Besok lu ambil mobil satu lagi di showroom, gitu. Nah tapi lama-lama mati nggak tuh? Disiksa selama-lamanya. Tapi masih terjujur. Ya Allah, kenapa? Melihat kebahagiaan akhirat. Akhirnya kalau begitu buatkan kuali chandra di muka dengan adukannya yang paling super panas. Ada terjun itu anaknya, suaminya, termasuk Masito yang gendong bayi. Nah, kalau kita mah bahasa kita ya, pondok gede, zakam-zakam. Gara-gara emak lu jadi begini, neng gitu ya, lu gak punya dosa. Malah teriak itu bayi orang ngomong, Ummi innaki alal haq, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Mak kenapa ragu? Ini membela kebenaran, mak udah terjun. Ya Allah, itulah bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kita lupain nasib kita. Itu bahasa kita udah ya, nasib ya. Jangan lupa
Kita udah tua, kita jangan pedang-pedangan di pasar. Ada kita melihat orang udah tua di pasar, dorong gerobak, mandul karung, ya Allah, lemes kita kan. Makanya nasib kita tentuin bagaimana kita sejak ini dan seterusnya. Moga-moga kita sejahtera, amin. Kalau perlu kita contoh kedua Rasulullah ini, dia mencukup patu ya zaman di rumah, satu di rumah gitu. Jadi dunia ini penting. Ini termasuk sejarah saya, sejarah hidup yang tahun 65 sudah remaja, tahun 66 saya sudah nikah pertama itu ya. Bagaimana bangsa Indonesia ini? Ingat partai PKI ketika itu masa jaya-jayanya. Partai Islam Masyumi yang berjasa dalam kebangkitan Islam habis tergilas. Jadi sekarang hati-hati, PKI muncul lagi. Betul. Betul kan ya? Betul. Jangan sampai Indonesia berubah menjadi Indo-Cina. Kita ingat pertolongan Allah masih datang kalau kita berjuang. Amin ya Allah. Pasukan yang terbesar ketika itu TNI kita kan dipitnah. Didatangkan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Lampung dengan alasan meramaikan 5 Oktober. Ternyata begitu sampai di Jakarta, doktrin dari PKI akan adanya Dewan Jenderal. Beringat. Maka dia sholat 5 waktu itu tetap. Dengar ada Dewan Jenderal, waduh, pasukan yang terbesar dikirim ke kediaman Bapak Jenderal Haji Abdul Haris Nasution. Jalan sudah diblokir, kapten tendian sudah dilumpuhkan, rumah sudah dimasuki, senjata sudah siap tembak, sekali rumah dijaga. Ternyata Pak Mas bisa lolos pertolongan Allah. Hanya Irma Suryani yang gugur menjadi perisai bangsa. Sama ketika Nabi hijrah, sekali rumah dijaga. Di dalam rumah cuma berdua, beliau dengan Ali bin Abi Thalib yang kemudian menjadi menantu. Ya Ali, saya ya Rasul. Kau dengar? Saya dengar banyak sekali anak-anak muda, ujiannya sangat kecil. Bahkan sebagian nama itu saya kenal. Ada anak jadi waringin. Begitu betul. Ada apa ya Rasul? Malam ini ya Ali terjadi gerakan maka rencana pembunuhan. Siapa yang dibunuh ya Rasul? Saya ya Ali. Kalau begitu izinkan saya keluar, saya lawan mereka. Ali sabar, saya tahu kau pemberani. Mereka sangat banyak, mereka bersenjata. Sudah bantu saya saja. Caranya bagaimana ya Rasul? Silakan pakai gamis saya, boleh tidur di kamar saya. Kau tetap di sini, saya akan menyelamatkan diri. Secara logika gak mungkin Nabi bisa lolos kerja dari jawaban. Ya Allah, bayarnya besar. Saya Abu Jahal itu beliau merunduk mengganti segenggam pasir. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Pasir dilempar, seluruh pemuda itu terngantuk dan tertidur. Beliau menuju kediaman Abu Bakar Siddiq. Akhirnya selamatlah. Kalau ceritain panjang, sampailah bersembunyi di Jabal Suki Gua Hiro. Alhamdulillah. Awal itu. Yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hendaklah kita berbuat baik sebagaimana Allah sangat berbuat baik kepada kita. Kita belum hidup aja, ini jati waringin udah ada, betul kan ya? Sawah udah ada, gunung udah ada, Masya Allah. Apalagi sekarang serba serba. Tapi kita ingat zaman Jepang dulu, ya, zaman Belanda masih pinteran orang dulu mempertahankan agama maksudnya. tahun 45 kita merdeka, masih sangat kental suara di kuping ini. Umat Islam 95% di Indonesia. Sekarang 80% yang belum tentu ada kan ya? Ya Allah. Kalau kita lanjutkan perjuangan bangsa Indonesia. Insyaallah. Siapa yang tak kenal Kiai Nur Ali Bekasi? Haji Darif di Klender. Di Pulau Jawa yang mirip dengan saya, pakai gamis, pakai udang-udang, Bang Era di Ponorogo.
Siapa tidak kenal Pangeran Antasari di Kalimantan? Siapa tidak kenal namanya Sultan Maulana Asaduddin Makassar? Tuanku Imam Tangkusai di Sumatera, Tengku Umar, Cut Tikiro, Cut Nadir, dan lain-lainnya. Yang lebih banyak lagi adalah yang gak dikenal macam kita. Kita semua ikhlas lillahi. Nah, apa kita kudu dapat makan di sini? Enggak kan ya? Paling hati doang berendah dikit ya. Bisa. Nanti kita berbuat baik. Saya ingat ada cerita ini, lahirnya dikit lagi ya. Seseorang namanya Pak Asep asal Cianjur merantau ke Papua jadi PNS, guru SD. Dia udah biasa berbuat baik sama orang, asal yang sakit dijampe, udah ngamalin Al-Fatihah, ayat kursi dan lain-lainnya. Jadi kalau sakit jampe, nah, sembuh. Termasuk yang Kristen, ya agamanya apa pokoknya dijampe. Nah ini si Yakobus kan Kristen ya? Iya. Pak Guru, kenapa Yakob? Di rumah saya ada yang sakit Pak, tolong besok datang. Oh iya, besok Bapak datang. Siapa yang sakit? Nah, anjing saya Pak. Lah baru mendengar anjing saya, ini hatinya berubah. Padahal anjing makhluk Allah juga ya. Gila sih Yakobus udah menjaga anjing. Ya udah besok Bapak datang. Itu datang, di mana kok anjingnya? Di belakang Pak. Bener. Tahu dia makan daun apa, kalau apa salah apa, gimana dia? Ya udah dijampe. Ya kan sekarang zaman canggih direkam itu. Jampenya Pak Asep sama si Yakob. Jing. Ya lamun arek huruf gerak hirupnya ulah nyusahkeun kain. Tapi sial lamun arek paeh gerak paeh we teu naon-naon. Ya sampai tuh. Dah begitu udah 3 hari kan ketemu tuh Mas sama si Yakob tuh. Pak Guru, terima kasih. Kenapa kok anjing saya sudah sembuh? Wah, itu sebetulnya alhamdulillah. Sembuh. Cuma begitu sebulan kemudian pasiennya yang sakit, dulunya pada datang. Termasuk ini si Yakobus temannya bertiga. Ya kita nengokin pasien. Bu, Bapak di mana? Di dalam nah. Boleh saya masuk? Boleh. Tadi juga teman-teman kamu udah pada masuk. Masuk si Yakobus. Ya Allah Bapak, kesian banget Pak. Untung saya udah apa capek dari Bapak. Langsung dipegang. Jing, ya Allah berakhir. Sama baik. Langsung jadi ketawa aja. Jadi orang yang berbuat tidak baik tidak dibalas sama Allah. Ini ada satu kisah terakhir. Bahasanya bahasa Saudi. Ya, maksudnya Gemoro dulu ya. Saya baca ini bahasa Arab ya Allah. Ada anak muda sangat mencintai orang tuanya. Orang tuanya sakit nangis dia. Ya Allah, mas saya biar sembuh lagi ya Allah, ya Allah. Saya rasanya susah hidup ini kalau tidak ada emakku. Emaknya sakit, kemudian ke dokter, hasil dokter. Nah, maaf ya, ini secara ilmu medis. Tapi kalau takdir lain, saya kata dokter aku saya nggak tahu. Usia ibumu kayaknya nggak terlalu lama lagi. Makin nangis dulu ya. Biasanya kan di rumah sakit dirawat tuh Ahlusan. Nah, giliran dia nih, yang tadi anak muda yang namanya si Ahmad ini, begitu lagi isi BBM di pom bensin, dia ngelihat ada kucing 3 anaknya sama biangnya 1 berderet. Dia gua di situ kalau kayak mah kalau nggak itu anaknya itu nangisnya kayak gue kenceng banget. Diperhatiin, ternyata biangnya itu sakit, udah gak ada daya. Susunya udah nggak ada, makan nggak ada. Kasihan banget ya Allah. Dia turun, dia ke toko ikan, dia ambil ikan tuna, dia putusin ya, kemudian dikasih tempat, dia cari minuman, campur susu, dia kira-kira layak buat kucing, kasih. Makan tuh kucing. Gila, nggak ada siapa gitu. Kalau makan meredak tuh, udah nggak ada bunyi lagi, ternyata udah ceria lagi tuh. Ya, dia berangkat, bismillah. Sampai ruangan ibunya di ICU gak ada. Botol aqua yang dipegang jatuh. Ya Allah,
ibu saya di mana, ibu saya di mana? Lari dia ke Rasul, suster, ibu saya di mana, ibu saya kenapa? Nah, ibumu sudah dipindah ke ruang perawatan. Keadaannya gimana? Keadaannya agak baik, nah. Dia lari ke sana, dia lihat ibunya udah duduk. Lah kemarin udah koma, itu dari duduk kan ada ya. Dan duduk sebelahnya ada piring bekas dia makan sarapan. Ya Allah, mak ini apa yang terjadi? Mak itu kemarin udah diponis umurnya gak lama lagi. Kok sekarang seperti ini, apa yang terjadi? Nah, mak juga gak ngerti kan. Cuma emak seperti mimpi. Mimpi kok aneh, ada binatang, kucing. Anaknya 3 kok dia berderet, kakinya yang depan itu kok dia naik, kemudian seperti angkat tangan berdoa, dan mulutnya itu seperti pemahamid ada yang dibaca. Kok aneh, mimpi mama itu aneh kok begitu. Baru sadar dia, selamat. Rupanya yang dia menolong kucing, Allah balas ibunya yang dia dapatkan supaya harapan bisa hidup. Ternyata Allah tolong. Alhamdulillah. Wahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Udah, kita yang baik-baik aja, jangan berbuat kerusakan. Mari kita jaga negeri kita yang subur makmur ini. Kalau ada orang Arab kesini, pasti ada yang ngomongnya Nur Jannah. Begitu dia puncak jannah gitu ya. Subhanallah. Kalau dia menjannah kita Nur Jannah ya Allah. Barangkali itu yang terakhir. Terima kasih semua jamaah Fauzilah. Tanggal 15 Agustus ya Allah. Kalau bisa dilihat hati ini dan lebih gede dari gunung, didatengin dari jamaah Fauzilah kita. Alhamdulillah. Dan rekor muri jamaah subuh terbanyak di Bekasi. Gak tahu di Jakarta ada kayak gimana kayak gitu. Ya jelas kita bersyukur. Banyaknya kita berzikir, sholat, beribadah, ternyata gak apa-apa. Alhamdulillah. Terus panitia malah dipanggil ke Bekasi, ternyata begitu sampai di sana rame-rame, kirain diomelin, disuruh baca doa. Sebab yang wakil saya ada 50 orang pakai gamis semua, pakai itu, dan disuruh baca doa, disuruh di kantor. Gak apa-apa. Ini mah bukan kayak berisik, ini mah supaya ya data aja caranya gitu katanya. Alhamdulillah. Rupanya katanya ada yang lapor dari pihak gereja, kok mesti bisa rame-rame, kok ke gereja belum izin-izinin, ada katanya begitu ya. Mudah-mudahan kita berkah. Yang penting ini kiai kita nih, ketua NU, seterusnya bisa berjuang bersama-sama di kota Bekasi dengan kita. Amin ya Rabbal. Bisa sama saya bedanya keponakan dia sama keponakan saya muncul tuh. Saya kaget ketika saya di Cibarusah lagi nungguin tamu, ini datang ini, jadi bisa saya. Alhamdulillah, karena saya istri saya asalnya dari Cibarusah, Cibogo, pesantren Kiai Haji Mahmud Nawawi. Itu di sana satu keajaiban yang luar biasa buat saya, karena waktu saya terakhir itu ditanya mau Bapak, saya udah mondok kan ke Sukabumi, terus pernah juga ke Banten, Pak. Dulu mau mondok apa mau kawin? Kalau begitu, tanyaannya 2 tuh. Lah, mondok berapa? Ternyata tak, karena pertanyaan 2, mondok juga di sana Cibogo, kawin juga. Ya. Alhamdulillah. Makanya saya gelar Raden itu di sana Cibogo. Ada dia, karena kan Raden. Nama saya kan waktu kecil si Madin. Mas Madin, paling ngebat dikali gitu. Ahmad D. Kalau Habibnya dari Banten dulu. Nah ini R-nya ini, jadi sekarang sambungan Rahmadin jadi keren ini. Itu Raden sebenarnya. Nah, karena itu saya bukan Raden ya itu. Nah, saya mah dokter dari kecilnya. Mondok dokter. Alhamdulillah, doain biar terus Yasmin ini menjadi pesantren yang berkembang,